Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Putri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video aku ya. Nah, kali ini aku mau melakukan budgeting untuk di bulan Mei ya teman-teman. Gak nyangka ini udah bulan Mei aja ya. Dan sekalian nanti aku mau evaluasi untuk pengeluaran aku di bulan April ya. Selain itu, aku juga mau evaluasi keuangan aku di budgeting sebelumnya ya teman-teman, di bulan April di minggu kelima, yaitu dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 kemarin. Nah, ini mau aku coret dulu ya untuk tanggalnya. Ini berarti untuk bulan April sudah selesai dan sudah terlewat. Sekarang aku masuk ke budgeting untuk minggu pertama bulan Mei dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Jadi aku tuh melakukan budgeting selama seminggu, itu 2 kali ya teman-teman. Selanjutnya aku mau evaluasi untuk pendapatan dan pengeluaran di bulan April tahun 2025 ya. Di sini untuk pendapatan totalnya ada 12.385. Dan untuk pengeluarannya ini mau aku hitung untuk semua pengeluaran di bulan April kemarin ya. Untuk pendapatan dan pengeluaran di bulan ini memang sedikit berbeda dari bulan-bulan selain bulan April ya teman-teman. Karena untuk pendapatan di bulan April ini kan ada THR, ada bonus dan lain-lainnya. Kemudian untuk pengeluarannya pun juga lebih banyak dari biasanya ya. Jadi alhamdulillah yang penting cukup untuk semua kebutuhan kita. Nah, ini aku lagi menghitung pengeluaran di bulan April. Ada untuk cicilan, ada pegangan suami, kemudian ada pengeluaran dari minggu pertama sampai minggu kelima, kemudian ada untuk mudik, ada untuk beli pupuk juga kemarin dan keperluan yang lainnya. Ini totalnya ada 6.960.000. Aku tulis di sini 6.960.000 karena nggak muat ya teman-teman, pengeluarannya sangat banyak. Jadi aku tulis di kotakin di kanannya aja. Sekarang aku mau kurangkan dari pendapatannya, maka total untuk tabungan itu sisanya ya. Untuk tabungannya ada 5.425. Seperti yang teman-teman tahu, kalau aku tuh enggak memisahkan tabungan atau sisa dari pendapatan aku setiap bulan dari bulan Januari 2025 kemarin ya teman-teman, karena aku tuh butuh pengeluaran yang lumayan banyak sampai bulan Juni ini. Jadi semua pendapatan yang sisa dari pengeluaran itu aku gabung menjadi satu dan nanti aku keluarkan sesuai kebutuhan aja, mungkin sekitar sampai bulan Juni ya. Nah, ini aku tulis juga di sebelah kanannya karena nggak muat ya teman-teman. Lanjut, untuk pendapatan di bulan Mei, ini aku buat videonya di tanggal 30 April ya teman-teman. Karena itu untuk pendapatan gaji suami biasanya tanggal 1 atau tanggal 2 itu belum masuk ya. Jadi belum bisa aku buat untuk pendapatan bulan Mei. Dan untuk gaji aku juga biasanya ada di pertengahan bulan Mei. Jadi belum ada pendapatan ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku mau evaluasi untuk budgeting terakhir kemarin dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 April. Budgetnya kemarin tuh ada 400.000 ya. Nah, di sini aku ambil dulu untuk dana sisa atau ini tuh termasuk dana jaga-jaga. Alhamdulillah untuk budget kemarin gak kepake ya teman-teman. Selanjutnya ini untuk dana lainnya atau aku bilang anggaran bulanan ya.
Kemarin tuh budgetnya 120, tapi 20 ribunya kepake buat jajan, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini mau aku tulis dulu. Di sini untuk sisa 100 ribu dan lainnya juga 100 ribu. Untuk food dan groceries nggak ada sisa sama sekali ya teman-teman, seperti biasanya. Groceries kemarin aku habis 30 ribu aja untuk beli sabun. Kemudian untuk makannya berarti aku kurangkan aja ya, 400 ribu dikurang 230 ribu. Berarti untuk makan dan jajan itu 4 hari kemarin aku habis sebesar 170 ribu rupiah. Ini untuk budgeting 4 hari kemarin. Nah, sekarang aku mau evaluasi di bulan April, jadi aku mau totalin semuanya dari minggu pertama sampai minggu kelima, dari makan, groceries, kemudian kebutuhan, anggaran bulanan, dan untuk sisa atau saving challenge aku ya, saving challenge 100 ribu. Nah, yang pertama ini aku mau totalin dulu untuk uang makan dari minggu pertama sampai minggu kelima ya teman-teman. Setelah ditotalkan untuk uang makan dan jajan itu ada 1.152.000. Jadi di sini aku tulis 1.152.000. Lanjut, aku mau hitung jumlah untuk groceries atau belanja groceries ya. Yang pertama itu 0 rupiah, kemudian ada 80.000 tambah 45.000 tambah 20.000 tambah 57.000, kemudian tambah 25.000 tambah 50 dan tambah 30.000. Maka totalnya ada di 307.000 rupiah. Jadi selama sebulan itu aku habis groceries itu 307.000 ya. Lanjut, ini kebutuhan anggaran bulanan ada 90 tambah 120 tambah 82 tambah 79 tambah 70 tambah 100 tambah 0 rupiah dan tambah 100.000. Jadi totalnya ada 641.000. Dan yang terakhir ini tuh dana sisa atau dana jaga-jaga yang nggak kepake ya teman-teman. Aku jadikan untuk saving challenge 100.000 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 kemudian tambah 100, lalu ini 0 ya, kemudian ditambah 100. Dan totalnya saving challenge aku ada 700. Berarti alhamdulillah dari budget anggaran bulanan atau anggaran rumah tangga itu aku bisa sisihkan 700.000. Jadi bisa lebih hemat ya teman-teman, karena kemarin tuh aku tuh sempat lebih dari 3 juta. Jadi udah aku budgetkan sebulan 3 juta tapi masih kurang gitu. Tapi alhamdulillahnya untuk sekarang itu jauh sangat jauh hematnya ya teman-teman. Nah, ini aku mau tulis semuanya evaluasi jadi biar mudah gitu ya. Di sini aku tulis pendapatan ada 12.385.000. Kemudian aku tulis untuk pengeluaran. Ini pengeluarannya semuanya ya teman-teman. Pengeluaran semua kebutuhan termasuk cicilan dan pegangan suami. Totalnya ada 6.960. Kemudian yang ketiga di sini aku buat pengeluaran rumah tangga ya. Pengeluaran rumah tangga ini yang kebutuhan pokok aja itu aku buat di sini RT. Totalnya karena ada 4 ya. Jadi di sini aku hitungnya 4 minggu karena di awal bulan April kemarin tuh termasuk di anggaran bulan Maret
gitu ya. Jadi totalnya 700 kali 4 itu 2.800.000 untuk pengeluaran rumah tangga. Dan aku bisa sisihkan untuk saving challenge itu 700.000. Berarti total pengeluaran rumah tangga atau kebutuhan pokok itu ada 2.100.000. Jadi jauh ya teman-teman, yang biasanya aku tuh bisa lebih dari 3 juta, ini alhamdulillah cuman 2.100.000, jadi lebih hemat ya. Nah sekarang aku mau catat untuk pengeluaran di bulan Mei, karena ini udah masuk di bulan Mei ya teman-teman, besok tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Jadi pas ya dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Ini aku tulis dan tolong jangan salfok sama tulisan aku ya. Karena ini aku videonya agak mereng gitu, jadi nulisnya agak susah. Jadi harap dimaklumi aja kalau misalnya nggak bagus gitu ya teman-teman. Nah di sini aku catat untuk pengeluaran Mei. Untuk pengeluaran Mei-nya aku tulis di sini di bawah pendapatan, itu di atasnya masih ada yang kosong karena ada pendapatan yang belum keluar gitu ya teman-teman, kayak gaji suami aku dan gaji aku, tinggal 2 sih. Kalau untuk pendapatan passive income-nya itu udah selesai ya, jadi kemarin udah, karena sekarang udah akhir bulan, jadi kalau misalnya ada pendapatan lagi dari passive income itu udah masuk untuk pendapatan di bulan Juni gitu ya. Nah ini karena untuk 3 hari, jadi pengeluaran aku untuk 3 hari ke depan itu 300.000. Nah sekarang saatnya aku ambil di dompet aku. Ini tuh adalah persimpangan ya, jadi pendapatan aku masukkan ke sini, dan kalau misalnya ada pengeluaran aku ambil semuanya dari sini. Kemarin ada yang tanya dompet aku ini beli di mana. Aku beli di Shopee ya teman-teman. Aku lihat lagi tokonya itu ternyata udah nggak ada, udah tutup, tapi aku udah cari dan aku simpan linknya di deskripsi ya buat teman-teman yang mau samaan dengan dompet ini. Ini aku ambil uangnya 300.000, jadi ada yang uang pecahan 100 dan ada pecahan yang kecil ya, biar mudah untuk dibagi-bagi. Ini aku lagi nyari pecahan kecilnya. Nah sekarang mau langsung aku masukkan ke dompet harian ya teman-teman. Seperti biasa, ini aku bagi per kategori, ada dari dana jaga-jaga, ada untuk anggaran bulanan, kemudian untuk makan dan groceries. Oh ya, sebagai cerita di sini buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi aku tuh setelah melahirkan anak aku yang kedua kemarin di bulan Februari di tahun 2024, sempat 3 bulan aku tuh nggak melakukan budgeting ya teman-teman. Sebelum anak kedua aku lahir itu aku budgetnya mingguan dan ada juga bulanan ya, itu budgetnya sebulan itu 2 juta. Tapi setelah anak kedua lahir, aku budgetkan atau aku sisihkan uang untuk anggaran rumah tangga itu 3 juta ya teman-teman. Tapi karena aku nggak melakukan budgeting ya, cuman aku sisihkan aja 3 juta, cuma nggak aku atur-atur keuangannya, akhirnya selalu lebih dari 3 juta, bahkan waktu itu sempat 4 juta dan aku pun bingung ya teman-teman kemana duitnya. Akhirnya aku putuskan setelah itu aku sempat ke harian, aku melakukan budgeting selama harian. Memang budgeting yang paling hemat menurut aku itu adalah budgeting harian ya teman-teman, karena itu lebih hemat, lebih cocok buat aku. Cuman karena sekarang itu
Kalau budgetnya harian itu pasti belanjanya juga harian ya, dan lumayan capek kalau keluar terus. Jadi akhirnya aku putuskan tetap harian, budgetingnya cuman 2 kali dalam seminggu. Jadi aku belanjanya tuh juga 2 kali dalam seminggu. Nah, ini aku untuk anggaran bulanannya yang 100.000 aku masukkan ke sini ya teman-teman. Ini tuh buat listrik, buat wifi, dan keperluan lainnya yang sifatnya bulanan. Oke, sampai di sini dulu budgeting aku kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.